Ini laporanmu. Halo, saya datang untuk mengambil laporan Jian Xiaohan. Anda keluarganya? Saya keluarganya. Anda ambil laporannya. Dan temui dokter yang menangani. Yifan. Yifan, dengar aku, Yifan. Laporanmu sudah keluar. Coba lihat. Laporan dari rawat inap juga perlu kamu ambil sendiri. Biasanya kan dikirim langsung keranjang pasien. Sampai segitunya khawatirnya. Sampai buru-buru ambil sendiri. Ayo pulang. Pulang buat apa? Wanita yang mau kamu rawat seumur hidupmu cuma terbaring di sana. Ya urus saja dia. Bagus sekali. Kamu jadi keluarganya. Semoga kalian bahagia. Makan. Xiaofan, ibu rasa kamu terlalu gegabah. Aku tahu anakku. Dia sedang bimbang. Aku tidak bohong padamu. Aku tahu aku juga tidak bisa bohong. Tapi soal prinsip, Yuming tidak mungkin salah. Kamu, beri dia waktu lagi. Tidak, bisakah kamu biarkan aku selesai bicara? Halo? Dia bilang apa? Dia bilang kalau Yuming ada keberatan soal syarat. Bisa diubah? Lalu tutup telepon bilang sibuk. Kenapa mereka berpisah seperti ini? Xiao Sue, kakak Yilin. Bukannya kita janji, dengan pulang kemarin? Temui dia sekarang juga. Kamu pergi saja untukku. Oke, aku berangkat sekarang. Oke, terima kasih. Sebelum kamu menikah, sudah kubilangkan. Setiap orang yang berusia di atas 30 adalah seperti sebuah buku. Begitu juga Yuming. Saya sudah mencoba membujukmu waktu itu. Kamu baru membaca beberapa halaman dari bukunya saja. Jangan menikah dulu. Tapi kamu tidak percaya. Dan sekarang bagaimana? Apakah semakin kamu baca buku ini, semakin banyak masalah yang kamu temukan? Jadi sekarang kamu memutuskan untuk membuang buku ini. Lalu apa setelah membuangnya? Kamu memutuskan menikah setelah hanya membaca 3 halaman. Jangan berharap bahwa membalik lebih banyak halaman akan membuatmu lebih puas. Kamu harus sudah siap menghadapi ketidakpuasan. Berani sementara, tumbuh dewasa melalui kesalahan. Sedangkan Hiu, aku sudah pernah menikah sekali. Hiu juga sudah, aku tidak menyesal sama sekali. Itu karena kamu belum bercerai. Setelah bercerai, kamu akan tahu bagaimana rasanya menyesal. Ivan, seorang pria, hanya rata-rata kemampuannya saja. Bahkan bisa sangat diminati setelah bercerai. Ada banyak gadis berusia 20 tahun yang mengantri satu persatu untuk dia. Tapi bagaimana dengan wanita? Setelah melewati usia 30, di mata kebanyakan pria, pertama-tama, usia ini langsung menjadi alasan pertama. Mengapa mereka menyingkirkanmu? Bukan semua pria sekasar itu, kan? Ada juga yang tidak seperti itu. Tapi mungkin mereka sudah menikah. Atau ada yang masih lajang. Tapi mengapa mereka harus menemani kamu, seorang wanita cerai? Usia tua, perawan tua untuk menyembuhkanmu. Ah? Aku juga gak pernah mikir dia itu orang duniawi. Tapi sekarang, jadi lu tetap nahan-nahan dan gak cerai. Gak kebayang ya siksanya? habis cerai gak siksaan lagi? Lu pakai lebih dari 10 tahun masa muda. Biarin satu orang, ternyata dia gak ada hubungannya sama lu. Lu lihat mereka, pakai duit yang lu hasilin bareng dia. Tinggal di rumah lu,
Jaga anak lu? Tapi cuek ini gimana? Ngehabisin waktu buat nyari. Nyari yang baru? Kayaknya malah lebih parah dari yang lama. Aku gak mau terlibat dalam perlakuan gak adil kayak gini. Setelah cerai. Jangan jadi bodoh. Kak, dulu aku selalu mikir kakak itu angkuh dan sombong. Sejak kapan jadi realis banget? Ini bukan bawaan lahir. Tapi didapetin pelan-pelan dari pengalaman. Masak rumahan yang mama lagi. Iya, tiap kali lihat lu habisin semua. Pasti suka ya. Lagi nonton apa? Ini. Drama Korea? Bosen banget, jadi minta perawat download Adin. Ingat dulu kakak. Sering ngejek drama Korea. Aku juga heran. Akhir-akhir ini malah kecanduan. Aku lumayan suka sih. Oke, lanjut nonton aja. Aku udah balas. Apa? Balas sekarang? Keterlaluannya. Fan, kakak ipar. Pulang? MA. Pulang? Bagus sekali. Jangan lagi bermusuhan dengan Yuming. Aku cuma pulang untuk menjengukmu. Dengarkan nasihat ibu. Mungkin kamu tidak suka. Jangan dipikirkan terus. Ibu berpikir, dua orang bisa bertahan sampai akhir. Bukan karena tidak pernah melakukan kesalahan. Tapi saat satu pihak ingin melepaskan, pihak lain harus berusaha mempertahankan. Tidak peduli benar atau salah. Bicarakan nanti. Kalau kali ini, kamu marah lalu melepaskannya. Jangan katakan kamu dan Yuming. Bahkan kalau kalian benar-benar bercerai, dan kamu menikah dengan orang lain, juga mudah berpisah. Benar, kan? Ibu. Semua yang ibu katakan aku pahami. Hanya saja, hatinya sudah terbang jauh. Bagaimana bisa menangkapnya? Kakak ipar, maafkan aku. Ini semua salahku. Seharusnya aku tidak. Jangan khawatir. Sama sekali bukan salahmu. Bagaimana kabarmu? Apakah merasa lebih baik? Aku baru pergi ke rumah sakit dan buat janji operasi.
Apa yang kamu pikirkan? Sudah larut. Bagaimana kalau hari ini jangan pergi? Aku baik-baik saja. Kak Ivan, kurir mengantarnya ke sini pagi ini. Aku tidak membeli apa-apa. Kamu ambil air dari sungai? Apa ini? Aku tidak tahu. Ada paket pagi ini. Hadiah untukmu. Terasa seperti uang. Tidak ada tanda tangan. Tapi sepertinya dikirim oleh Hanhai. Mereka sudah menghubungiku 2 hari ini. Mereka menelepon dan aku tidak membalas. Mungkin kalau mereka nggak lihat kamu. Jadi mereka marah terus kirim ke sini. Maksud mereka apa? Nyogok kamu biar mereka menang. Enggak, ini, Kiming tahu nggak soal ini? Hari ini kamu harus jaga baik-baik urusan ini sendiri. Kalau terjadi nanti jadi nggak jelas. Baiklah. Gimana kalau aku temani kamu? Nggak usah. Aku pergi. Aku yang pergi. Hati-hati. Bisa nggak dia keluar sendirian bawa uang sebanyak itu? Kamu di mana? Rumah. Nikah, suruh aku nunggu. Bercerai pun, kamu suruh aku nunggu, kan? Kasih aku 2 bulan lagi. Maaf, aku nggak akan kasih waktu buat kamu. Bandingin aku sama cewek lain. Hari ini, cepat kesini, aku nungguin kamu. Beneran kita bakal sampai situ? Waktu, itu bisa. Bukan aku nggak kasih kamu waktu. Aku beneran nggak mau tiap hari di sini. Mikir kamu lagi ngapain dan di mana. Ada apa dengan kamu dan Xiaohan? Xiaohan dan aku. Siapa yang paling penting di hati kamu? Kamu harus lebih jelas daripada aku. Iya, aku percaya kita pernah saling cinta. Kita saling cinta, kan? Kita bahagia. Aku percaya cinta kamu ke aku itu nyata. Aku beneran percaya. Tapi di depan Xiaohan. Aku rasa pemenangnya udah jelas. Oke, aku nggak mau pusingin lagi. Aku juga nggak mau tiap hari pusingin. Bisa nggak kamu cepat kesini? Aku nggak kayak kakakku. Aku nggak sekuat itu. Aku mohon. Bisa nggak kamu buru-buru kesini? Kamu harus buru-buru kesini. Ayo selesain ini cepat. Oke. Pasien punya tekanan darah tinggi nggak? Mungkin nggak. Dia periksa kesehatan tiap tahun nggak? Iya, dia periksa kesehatan tiap tahun. Tapi, tidak ada masalah yang muncul. Bagaimana keadaannya sekarang? Baru saja sadar. Apa yang terjadi padanya? Kelelahan, aliran darah ke otak tidak cukup.
Perubahan suasana hati, semua ibu bisa menyebabkannya. Saya sarankan, dia sebaiknya tinggal di rumah sakit untuk observasi saja. Kamu sudah sadar. Saya tidak perlu dirawat inap. Dengar saja kata dokter, cuma 1 atau 2 hari saja. Ivan, maaf. Ini semua karena saya. Oke, jangan bicara lagi. Gimana tas saya? Saya harus minta M. Ajing mengirimkan uangnya. Sayang, ya, saya sudah bertanya memang. Polisi bilang, tidak ada yang mengambil tas itu, sudah dibawa ke kantor polisi. Sayang, tenang saja. Berbaringlah. Katakan dulu padaku, berapa jumlah uangnya? Tidak ada yang membuka tas itu. Siapa yang tahu berapa jumlahnya? Ya sudah, katakan saja perkiraannya. Kira-kira lebih dari 100.000. Kita butuh uang itu hari ini. Sudah tidak apa-apa. Kamu tidak usah campur tangan urusan ini. Saya yang akan menanganinya. Tidak, kamu, apa yang bisa kamu lakukan? Apa kamu meminta bantuan adikmu lagi? Dia sudah berbuat cukup banyak. Jangan khawatir, aku tidak akan minta dia bantu. Ini bukan urusanmu. Lihat apa yang kamu katakan itu. Aku, bagaimana mungkin aku tinggal dia membiarkanmu begini? Apakah kamu menyesal? Karena belum dapat surat cerai? Tidak, Ivan. Kita tidak perlu bicara seperti ini. Apakah kamu tidak mau berdebat denganku lagi dengan ada emosi? Karena aku tidak ingin berselisih denganmu lagi. Pokoknya, dari awal memang. Kamu juga tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya. Jadi sekarang kita berdua juga tidak usah bermunafikatan. Aku yang bertanggung jawab atas masalah ini. Kamu cuma rawat Xiaohan dengan baik saja. Halo. Zhengxin, aku tanya kamu. Sekarang ini, berapa banyak uang tunai yang ada di perusahaan itu? Dengan cara ini, kamu ambil uang tunai itu. Bawa semuanya saya. Saya butuh itu. Jangan tahu, bukannya kamu bilang hari itu saya. Kamu buru-buru mau beli mobil. Apakah kamu masih mau mobil itu? Saya butuh uang sekarang. Kalau kamu mau, saya akan berikan mobilnya ke kamu. Benar? Bagaimana kalau kita lakukan prosedur alih hak kepemilikan hari ini? Cuma butuh uang dengan buru-buru. Oke, baiklah. Kita bertemu di lobi alih hak kepemilikan. Minum sedikit, jaga badanmu dengan baik. Nanti kamu punya tenaga untuk urus hal lain. Bagaimana cara mengatasinya? Saya bahkan tidak tahu berapa banyak yang saya hilangkan. Tidak kurang dari 100.000. Jangan menebak-nebak di sini. Kenapa kamu harus bikin masalah sekarang? Kiming telepon saya. Mereka mau bertemu kamu. Baiklah, saya akan telepon mereka dan kasih tahu. Sudahlah. Mereka sudah bikin kekacauan seperti ini. Dan perusahaan Hanhai yang bikin kekacauan ini. Rapat hari ini, ya, kamu tidak bisa hadir. Sudahlah. Jangan dipikirkan, kamu istirahat dengan tenang. Apa yang harus kita lakukan? Baiklah, baiklah. Bos Huang yang akan mengatasinya. Kamu tidak perlu khawatir soal uang. Kita akan cari jalan keluar. Gimana bisa cari jalan keluar? Uang sedikit banyak. Dari mana kita dapatkan itu? Di kartu saya dan deposito berjangka saya. Nanti saya akan pergi mencairkannya. Pasti ada 100.000 yuan. Baik, saya, selama bertahun-tahun ini, saya sudah menabung sedikit uang rahasia. Sekitar 150.000 yuan. Itu pasti cukup. Tapi
Tidak boleh ada yang memberitahu adik iparku. Aku juga punya. Kak Ivan, tenang saja. Terima kasih. Ada apa? Kamu buru-buru banget. Ayo. Kalau kamu buru-buru sekali, aku bisa kasih uangnya dulu padamu. Tidak, kita harus balik dulu. Setelah itu, saya akan merasa jauh lebih aman. Prosedur ini untukmu. Baik. Kak, jangan terlalu sibuk. Saya harus telepon istri dulu. Sayang, uang di kartu kita. Bukankah harusnya masuk hari ini? Kamu kenapa? Kamu hancurkan bisnis orang lain. Kamu tahu itu. Sudahlah, saya tidak marah, jadi kamu juga jangan marah. Nanti kita bicara lagi di rumah. Kak, ada sedikit masalah di sini. Dengarkan saya. Uangnya seharusnya masuk hari ini. Lalu istri saya ambil untuk urusan keuangan. Dia salah ingat waktunya. Ini baru akan tersedia 20 hari lagi. Jadi kita tidak bisa dapat uang segera. Bagaimana kalau kita kembalikan dokumennya? Lalu jual ke orang lain. Tidak perlu. Bagaimana kalau begini? Kamu berikan padaku saat uangnya sudah masuk. Istri kamu hamil. Tidak nyaman tanpa mobil. Saya akan bukan surat utang. Tidak, dengan hubungan kita, tidak perlu begitu. Sudahlah seperti ini saja. Saya harus kembali ke rumah sakit dulu. Ini kuncinya. Ada apa? Saya baru saja dapat gaji. Saya baru bayar sewa. Beberapa tagihan belum tertagih. Hanya sekitar 10.000 yuan. Apa yang terjadi? Tidak apa-apa, terima kasih. Kalau begitu saya pulang dulu. Hubungi saya jika butuh sesuatu. Waktunya pergi. Kamu ke sini. Uangnya sudah dikembalikan. Dia tahu kondisi perusahaanmu, jadi dia tidak akan menyalahkanmu. Cepat naik ke atas dan beritahu dia masalah sudah selesai. Biar hatinya tenang. Bawa ini dan naik ke atas. Ambil ini. Apalagi yang kamu tunggu? Cepat naik ke atas. Terima kasih. Maaf. Kamu tidak perlu. Waktu aku bilang sebelumnya, aku rugi lebih dari 100.000. Kamu diam saja dan tidak datang siang tadi. Aku nggak tahu kamu ngapain. Aku habiskan makanannya dan cuci piring sendirian. Aku pusing. Waktu kamu jagain Gu Xiaohan, dia nggak pernah cuci piring, kan? Kalau dia bilang rugi 100.000, kamu bakal bilang gak apa-apa, aku yang urus, buat tenangin dia. Iya kan? Sudahlah, aku tahu kamu udah berusaha. Pokoknya,
Aku pulang dari rumah sakit besok. Kamu nggak perlu jagain aku. Pergi ke Gu Xiaohan, jagain dia aja. Kalau kamu di sini, aku nggak bakal cepet sembuh. Dan aku nggak mau pingsan di jalan. Kenapa nggak bilang kecelakaanmu? Kamu baik-baik aja sekarang? Aku baik-baik, Ajing datang bantuin. Aku kan adikmu, dia bukan. Kakak, kamu cemburu ya? Aku lupa kasih tahu. Hema Huang bilang, kasus Qiming ditunda ke tanggal 30. Begitu aja. Biar kamu ada waktu istirahat. Tergantung kondisi kesehatanmu. Gimana kalau ada apa-apa sama kamu? Kamu udah siapin cukup buat kasus ini. Sekarang perang psikologi. Kalau perang dalam kondisi begini, kamu bakal kalah. Aku nggak nyangka Hema Huang selalu bercanda. Tapi dia perhatian. Ya udah, ayo, aku antar kamu pulang. Jangan berdiri sini. Yuming udah datang jenguk kamu? Kakak, kamu mulai nasihatin lagi ya. Mana nasihat? Ini pengalaman dan pelajaranku. Kalau kamu jadi janda cerai, kamu akan sangat menderita. Kak, bisakah kita hentikan topik ini? Hema Huang memberimu cuti sakit. Jadi aku ingin bepergian bersamamu. Kemana? Ke sumber air panas. Keluargamu? Xiaomo akan tinggal bersama ayahnya. Kalau Lin Wei sibuk, Xiaomo bisa tinggal bersama ayah kita. Ganti baca yang ini. Buku apa itu? Lihat, Jenius atau psikotik? Buku pertama mencatat pemikiran pasien psikotik. Filsafat jiwa. Banyak sekali buku. Psikologi desain. Enneagram. Nah, sejak kapan kamu mulai membaca ini? Dan membaca buku psikologi? aku penasaran dengan diriku sendiri. Penasaran dengan dunia. Dan penasaran dengan prinsip-prinsip mental manusia. Kenapa ekspresimu seperti itu? Kuliah, kamu kembali menjadi seperti dulu. Kamu terus saja menjelajahi hal baru. Yah, ini sejenis penyakit mental loh. Omonganmu. Ya sudah, aku lega sekarang. Ketika aku melihatmu seperti ini. Apa aku mengganggu pekerjaanmu, sampai kamu mau datang menjengukku? Ya, memang harus aku lakukan kok. Tidak, kelakuanmu seperti ini aneh. Ada apa? Aku yang ngelola perusahaan, banyak urusan yang harus diselesaikan. Ya sudah, kamu baca bukumu saja. Aku akan siapkan air panas dulu. Bantuku ambilkan obat ya. Obat nutrisi saraf aku sudah habis. Oke, aku akan minta dokter buat resepinnya. Betapa nyamannya ini. Ayo sini mandi. Intuisiku mengatakan bahwa kamu tidak boleh bercerai dengan Wang Yuming. Kenapa kamu sangat takut aku jadi janda cerai sih? Aku cuma bicara sesuai fakta kok. Kalau disampingkan masalah dengan Xiaohan, menurutku Wang Yuming itu pria yang baik. Kalau kalian berdua bisa melewati ini dan tetap mempertahankan pernikahan, kamu bisa hidup dengan bahagia. Kecuali kamu tidak mau menikah lagi dan hidup sendirian. Tapi ini tidak praktis, kan? Kamu bilang, jika tidak ada masalah dengan Xiaohan. Tapi masalahnya, masalah ini sudah terjadi. Apakah kamu pikir aku bisa melewati ini? Selain itu, ada beberapa masalah lain. Antara Wang Yuming dan aku. Tapi apakah kamu pernah mau tahu fakta sebenarnya dari masalah Xiaohan? Apakah kamu pernah menempatkan dirimu di posisi Wang Yuming dan berpikir untuk dia? Soal perasaan, tidak ada benar atau salah yang pasti. Ada area abu-abu. Yang dalam banyak kasus adalah hal yang paling penting. Namun, kamu tidak bisa menurunkan genggimu untuk memahami area abu-abu itu. Setiap keluarga pasti memiliki area abu-abu. Dan aku semakin merasa bahwa awal yang baik bukanlah hal yang paling penting untuk pernikahan. Tapi ketekunanlah yang penting. Bisnis tidak bisa membuat segalanya sempurna. Dan kamu harus mengutamakan keluarga. Tapi tentu saja, itu tergantung padamu. Tergantung apa yang sebenarnya kamu inginkan.
rindu ibu. Meskipun aku sudah dewasa, aku tidak pernah bertemu dengannya. Tidak ada kesan tentang dia di pikiranku. Teman-teman wanitaku mendapatkan pendampingan dan bantuan dari ibu mereka ketika mereka menghadapi masalah tentang kencan atau pernikahan. Begitu juga dengan Wang Xiaoya. Aku tidak. Kamu menemaniku seperti ibuku. Aku tidak punya kesan tentang ibu. Aku melihat fotonya, dan orang memberitahuku bahwa dia adalah ibuku. Apakah kamu ingin mengenalnya? Kamu bilang kamu tidak tahu. Aku juga tidak tahu. Tapi beberapa hari yang lalu, di makam, aku secara tidak sengaja mendengarnya dari ayah. Hari kamu dilahirkan adalah hari dia meninggal dunia. Ketika aku masih kecil, aku didiagnosa menderita penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Kemudian ibu hamil dan melahirkanmu. Dia meninggal dunia pada hari melahirkanmu. Satu-satunya keinginannya sebelum meninggal adalah kamu bisa hidup bahagia dengan cintanya. Kamu masih ingat lagu yang ibu ajarkan kita saat kecil? Kita di sini sekarang. Bangun. Aku jadi malas setelah 2 hari berendam di air panas. Ingat selalu kata-kata ibu. Aku tahu. Aku sudah kembali. Tidak ada 2 hari lagi. Masih ada 2 hari lagi. Dan aku butuh kamu menyelesaikan kasus ini dengan sukses. Jika tidak, aku akan memecatmu. Kamu bersedia berjanji? Ya. Baik, jika nanti aku memecatmu, jangan salahkan aku. Oke. Aku dengar Ivan kehilangan uang beberapa hari yang lalu. Kamu menjual mobilmu? Meskipun aku sudah menjual mobil, aku tetap tidak bisa menolongnya. Tidak. Bukankah itu sudah cukup untuk melunasi utangnya? Aku baru saja membeli apartemen. Jadi aku tidak punya banyak uang. Jika tidak... Tidak apa-apa. Sudah cukup bahwa kamu punya kehidupan baikmu sendiri. Apakah Xiaoya menyusahkanmu? Aku rela menolongnya. Baik, apalagi? Apakah kamu menyadari Liu Yi tidak aktif dalam bekerja? Aku tahu aku tidak seharusnya memberitahumu ini sekarang. Tapi kamu ingat, awalnya kita datang ke perusahaan ini dengan ambisi yang sama. Namun, satu mitra sudah meninggalkan kita.
Dan kamu, sekarang, tidak bisa fokus ke perusahaan. Jika kita mengelola perusahaan seperti ini, aku khawatir Liu Yi juga akan meninggalkan kita. Kamu tenang saja soal ini. Aku lupa memberitahumu bahwa aku akan bekerja sama dengan rumah sakit ini, Rumah Sakit Youheng. Dan kita perlu membuat arsip kesehatan elektronik untuk mereka. Kamu seharusnya mengenal baik rumah sakit ini. Arsip kesehatan. Ya, saat ini, pasar arsip kesehatan elektronik sangat besar. Kita bisa masuk ke bidang ini melalui rumah sakit ini. Aku memutuskan memilih Rumah Sakit Youheng sebagai awal kita. Karena rumah sakit ini terkenal karena fokus pada kualitas. Jadi jika kita bisa memenuhi kebutuhan mereka, rumah sakit lain akan mengakui kemampuan kami. Kesepakatan ini adalah hujan yang datang tepat waktu untuk kami. Jadi kamu bisa mendalami bidang ini lebih dalam. Selama kamu tidak sibuk beberapa hari ini. Kalau tidak, kamu tidak akan punya cukup informasi untuk berbicara dengan orang lain. Tenang saja, itu tidak mungkin. Jadi jangan terlalu khawatir. Kalau kita berhasil mendapatkan kesepakatan ini, semuanya akan baik-baik saja. Ya, mari kita kerjakan ini. Kita akan dapat uang jika bekerja. Mandi air panas pegunungan, tinggal di pondok kayu, lalu pergi memancing. Kemudian ada perusahaan yang datang mengatur acara api unggun. Mereka menari dan bernyanyi, kami juga ikut bersama mereka. Dan kami juga minum sedikit. Kami bersenang-senang sekali. Apa kamu tidak rindu rumah? Ada 2 nyawa di rumah loh. Aku kadang-kadang merindukanmu. Aku pulang dan melihat kamu baik-baik saja. Xiaomo belajar membuat keju Cina di rumah ayahku. Itu bagus kan? Dulu aku selalu berpikir, aku memiliki peran yang sangat penting untuk keluarga ini, dan tidak ada yang bisa hidup tanpa aku. Tapi sekarang aku menemukan itu tidak benar. Aku ingin bepergian lagi beberapa hari lagi. Kamu akan mendukung keputusanku kan? Pergi saja kalau kamu mau. Kalau aku jadi istri yang suka bersenang-senang seperti ini, apakah kamu akan menceraikan aku? Tidak. Mandi dulu. Aku tunggu kamu. Oke. Di mana piyamaku? Di mana piyamaku? Aku bertanya padamu, di mana piyamaku? Aku bertanya padamu, di mana piyamaku? Apakah kamu pulang ke rumah beberapa hari ini? Ya, aku pulang ke rumah setiap hari. Aku taruh piyamamu di sini seperti ini sebelum aku pergi. Dan piyamanya masih di sini. Aku sibuk bekerja beberapa hari ini. Jadi ketika pulang aku sudah terlalu lelah. Dan aku langsung tidur tanpa mandi. Aku bahkan tidak ganti piyama. Jangan bohong. Kamu tidak punya kebiasaan tidur tanpa pakai piyama. Kita sudah tinggal bersama selama 16 tahun, jadi aku sangat mengenalmu. Kamu pergi kemana? Kamu pergi ke rumahnya, kan? Apa? Apa yang kamu bicarakan? Katakan padaku, kamu pergi kemana? Apa kamu pergi ke rumah Kim Shan? Katakan padaku, bagaimana bisa kamu melakukan itu? Kamu bilang padaku sudah putus hubungan dengannya, dan kamu akan kembali tinggal bersamaku. Kamu bilang bisa pulang dan tinggal bersamaku lagi. Kamu bilang bisa kembali. Kenapa? Cukup, jangan bicara lagi. Kenapa? Cukup, jangan bicara lagi, oke? Seharusnya aku putus, tapi kamu tidak percaya padaku. Kamu menyuruh orang mengikutiku. Jadi aku putuskan tinggal dengannya. Tidak ada kepercayaan dasar yang tersisa di antara kita. Kita terlalu sensitif sekarang. Dan aku tidak mau berpura-pura lagi. Aku tidak mau berpura-pura lagi. Sudah kukatakan sebelumnya, itu kesalahanku, dan aku sudah minta maaf padamu. Kamu sudah memaafkanku, kan? Aku tahu. Aku tahu banyak pria melakukan ini. Mereka melakukannya diam-diam di belakang istri. Sebenarnya, aku sudah menerima ini. Tidak apa-apa dan aku bisa memaafkanmu. Tidak apa-apa. Tidak masalah.
Harapanku satu-satunya kamu bisa kembali. Benar, aku sudah memaafkanmu. Aku tidak keberatan, sungguh. Dengarkan aku, dengarkan aku. Itu hanya untuk bersenang-senang. Aku sudah mengambil keputusan. Itu bukan hanya untuk bersenang-senang. Aku jatuh cinta padanya. Hidup sekarang bersamamu hampir membuatku jadi orang lain. Aku tidak mau membohongi diriku lagi. Aku tidak mau membohongimu dan siapapun. Itu tidak ada artinya. Aku hampir breakdown. Pikiranku meledak. Maafkan aku. Hampir. Aku menemukan beberapa informasi bahwa ada perusahaan asing yang akan meluncurkan produk serupa dengan Hanhai. Ya, itu kabar bagus. Aku akan memeriksanya kembali. Workaholic itu kembali lagi. Harga yang diperkirakan pasti akan naik lagi. Ini benar-benar dapat keberuntungan yang tidak terduga kali ini. Merek dagang yang mereka daftarkan secara kebetulan sekarang sudah bernilai tinggi. Ketika mereka baru saja memulai negosiasi, perusahaan yang sama sekali tidak terkait justru membuat masalah untuk Hanhai. Jadi, Hanhai semakin terburu-buru untuk menyelesaikan masalah merek dagang ini. Dan juga masalah bagaimana meluncurkan produk dan merebut pasar luar negeri. Pengacara Jiang, kali ini waktunya sudah tepat. Semuanya menguntungkan untukmu. Hema Huang sudah memberikanmu barang berharganya. Begitu banyak orang yang memfokuskan perhatian pada kasus ini. Dia akan menghukummu jika kamu gagal menyelesaikannya. Apakah aku orang yang akan gagal menyelesaikannya? Wah, sangat ambisius. Lucu sekali jika ambisius tapi tidak pasti. Dan itu disebut keyakinan jika ambisius dan sudah pasti. Kembali ke pekerjaanmu. Dan aku harus buru-buru memeriksa informasinya. Lebih baik, lebih akurat. Baiklah, aku tidak akan mengganggumu lagi, pengacara Jiang. Jika kamu berhasil menyelesaikan kasus ini, masa depanmu masih sangat menjanjikan. Jika ada sesuatu yang terjadi antara kamu dan Wang Yuming, aku juga ingin melihat bagaimana hasilnya. Apakah tidak apa jika aku berhasil dalam karir? Semangat berjuang. Ivan, kamu pahamkan. Kami tidak akan bicara lebih panjang. Kamu pahamkan? Apa? Kenapa tiba-tiba aku harus paham? Cepat, jangan sampai terlambat. Aku pergi dulu. Jiang Ivan, tolong jangan berantakan. Nanti ketika kamu masuk dalam, jangan gugup. Katakan saja apa yang kamu ketahui. Kamu sudah bilang ini berkali. Jangan gugup, jangan gugup. Aku malah jadi gugup karena kamu. Jika kita bisa mendapatkan kesepakatan ini, perusahaan kita akan punya modal yang cukup. Dan juga kualifikasi yang dibutuhkan. Nah, aku bisa dapatkan uang untuk Yesus hubungan aku. Bisakah kamu berhenti bicara seperti itu? Aku cuma senang duluan saja. Selamat bicara. Ayo pergi. Jangan khawatir, aku akan berusaha. Aku akan berusaha semampuku untuk membantu. Halo, kami staf dari Guangzhou Qiming. Pengacara Jiang, senang bertemu lagi. Salam anak. Silakan duduk. Di hari-hari itu, wajahmu teringat di benakku. Bagaimana aku bisa mengucapkan selamat tinggal padamu? Momen itu terekam saat itu juga. Apa yang bisa kulakukan? Untuk membujuk diriku sendiri. Untuk menghapus masa lalu.
dari pikiranku sepenuhnya? Jika kebahagiaan itu hanya ilusiku. Mengapa senyuman kita tertangkap oleh fotografer? Pengacara Jiang, selamat tinggal. Selamat tinggal. Pengacara Jiang, perusahaanku diselamatkan olehmu. Aku tak menyangka kau minta harga serendah itu. Terima kasih, pengacara Jiang. Sama-sama. Itu tugasku. Sebenarnya, sebelumnya aku sudah punya perkiraan harga di pikiran. Tapi yang sekarang jauh lebih rendah dari itu. Dulu kupikir, sudah cukup bagus kalau kau bisa memberiku harga yang kuharapkan. Ya, tak usah panjang lebar. Aku ingin mengajakmu makan. Terima kasih, tapi aku tak bisa terima ajakanmu. Aku ingin duduk di sini sebentar. Baiklah, kalau begitu aku duluan ya. Terima kasih. Kita bisa janjian lain kali. Oke, lain kali. Selamat tinggal. Pengacara Jiang. Awalnya, aku tidak setuju dengan Direktur Huang. Saat dia menunjukmu untuk kasus ini, media sosial akan melaporkan. Aku menyelesaikan ini dengan harga semurah itu. Pengacara Jiang, bukan hanya aku yang terkejut denganmu. Terima kasih. Apa yang baru saja kukatakan? Aku bilang bahwa perusahaan kita akan punya kualifikasi dan uang. Benar? Aku sudah cukup uang untuk beli susu anakku. Aku putuskan. Aku akan beli peternakan nanti. Lalu pelihara sapi perah. Aku akan perah sapinya dan kasih susunya ke anakku. Susunya pasti alami. Mimpi di siang bolong. Aku senang dulu aja. Jangan terlalu senang. Kamu bawa kontraknya ke perusahaan kita. Aku harus pergi dulu, urus bisnis. Tunggu, mau ngapain? Jangan tanya sekarang. Nanti aku belikan sapi untukmu. Kamu hebat banget, pengacara Jiang. Tidak. Kiming akan tunduk padamu. Tidak, tidak. Mereka pasti tunduk padamu. Gelombang belakang sungai yang sedorong gelombang depan. Lalu gelombang depan mati di pantai. Terus kenapa? Silakan duduk. Aku gelombang yang mati, tidak pantas duduk sini. Bos Huang, aku masih ingat. Bagaimana kamu menilainya? Aku juga. Aku akan pecat dia kalau tidak kasih kartunya. Aku bilang itu. Kamu di sini, aku di sini. Kamu bilang di sini. Salah bicara. Ya, aku mau wawancara kamu. Bagaimana perasaanmu? Perasaanku? Aku merasa. Aku merasa hilang. Kamu cuma pura-pura. Tidak, kamu tidak tahu. Waktu aku selesaikan kontraknya, aku sangat bersemangat sampai tangan berkeringat. Aku sangat bersemangat. Pak Brislit, di ruang rapat sebesar ini, aku berpikir bahwa aku perlu beritahu orang lain tentang ini. Aku perlu berbagi pengalaman ini dengan orang lain. Lalu, aku mengajak orang di buku telepon. Aku lihat buku telepon dari awal sampai akhir. Aku lihat buku telepon dari awal sampai akhir. Aku lihat buku telepon dari awal sampai akhir. Tapi aku gagal temukan orangnya. Itu aku bisa menelepon saat itu. Sampai hari ini, aku menemukan bahwa kesepian terbesar bukan karena tidak ada yang diajak bicara saat kamu mengalami berbagai hal, tapi ketika kamu menderita begitu berat dan kamu sampai pada tekadmu dan menyadari tidak ada yang berbagi suka duka bersamamu.
Yufan. Apa ini? Kacang kedelai. Akan kubuat susu kedelai untuk Xiaoya. Kenapa kamu kesini? Cari Yuming? Dia tidak di sini. Baiklah, aku akan telepon dia. Bagaimana kabarmu? Baik. Kamu di mana? Istrimu datang cari kamu. Hebat. Baiklah, kamu tunggu di sana. Dia akan kembali nanti. Sampai jumpa. Dia pergi ke perusahaanmu cari kamu. Lihat kan. Jangan bertengkar lagi. Kamu jangan buat masalah untuknya. Perusahaannya hampir bangkrut. Apa yang terjadi? Aku tidak bicara hal lain. Tentang dia jual mobil dan kasih uangnya padamu. Kamu tahu, dia bos perusahaan. Tapi dia naik taksi kerja. Dia tulus. Kapan dia jual mobil? Dia tidak bilang padamu. Aku paham. Dia takut kamu khawatir. Kapan? Awal bulan. Aku lupa tanggal pastinya. Dengar nasihatku. Kamu harus memahaminya. Masa lalu sudah lewat. Jadi jangan selalu pendam dan merasa tegang. Kalian berdua bicaralah baik-baik saat ketemu. Oh, kamu pulang. Aku cari kamu tapi kamu tidak ada. Mari kita makan. Aku cuma mau bilang, aku dapat proyek. Dan perusahaanku ada orientasi. Yang saya bilang, perusahaan hampir bangkrut. Dia tidak tahu. Aku langsung naik taksi ke kantormu. Waktu aku dapat programnya. Dan ternyata kamu tidak ada di sini. Sebenarnya, di perjalanan, aku terus berpikir. Aku pikirkan bagaimana membahas ini. Sebenarnya awalnya, waktu aku mulai tangani program ini, aku mau bicarakan ini denganmu. Lihat, Yufan Tech. Perusahaan ini kita bangun berdua. Dan karena banyak masalah terjadi, hanya kamu yang mau aku bagi cerita. Dan Yifan, apapun pendapatmu, aku mau bilang, jawabanku, tidak. Aku tidak bisa tinggalkan kamu. Dan kalau kamu memang harus lakukan itu. Ya, bagaimana kalau pukul aku saja? Kalau kamu jual mobil kali ini, kalau kamu kasih tahu dari dulu, aku pasti terharu dan nangis. Tapi sampai ini, berhenti acting. Aku tidak sebagai pengacara sudah lama, dan tangani banyak kasus perceraian. Aku sudah lihat banyak hal norak. Tapi tak pernah kuduga aku akan terlibat. Kamu tidak perlu mengada-ada untuk transfer. Waktu itu kamu tidak setuju cerai. Itu karena belum siap ya. Sekarang sudah siap. Tidak. Apa? Maksudmu apa? Transfer apa? Apa yang norak? Maksudmu apa? Besok aku cari kamu di perusahaanmu. Ya, dia jual mobil tanpa bilang kamu. Dia mau cari uang buat kamu ya? Kalau gitu harusnya kasih aku uangnya. Dia tahu aku pinjam dari kamu. Kenapa tidak bayar utangku langsung? Benar? Atau dia punya utang lain dan mau jatuh tempo? Kurasa dia sedang transfer aset. Aku sudah tangani banyak kasus perceraian. Hal-hal yang dialami klien saya. Semua akan terjadi padaku. Kenapa dia datang mencarimu? Dia hanya berpura-pura dan menunda perceraian. Ini perusahaan mulai stabil. Ini termasuk harta bersama. Dan dia merencanakan masa depannya.
Kamu terlalu banyak berpikir. Berpikir seperti pengacara. Dulu aku terlalu naif. Bahkan aku mengenainya. Bodoh sekali. Bodoh sekali. Dia bilang aku bagian hidupnya. Konyol. Aku tak akan berhayal lagi. Jika dia tidak puas dengan kesepakatan cerai, dia bisa ubah, lalu aku tanda tangani. Apa? Kamu bodoh? Meski kamu tak peduli lagi, bagaimana dengan uang dari ayah dan saudarimu? Sebagai pengacara, kita harus dapatkan keuntungan terbesar untuk klien. Kenapa tak paham saat terjadi padamu sendiri? Ya, seharusnya tak kubiarkan. Pulang? Kamu sudah makan? Ya, Kamu baik-baik saja? aku baik-baik saja. Besok pulang makan malam. Yilin. Kamu kesini dan kamu merasa tidak nyaman. Tidak. Kamu merasa tidak nyaman? Ya, Uang dari ayah dan saudariku. Bisa dianggap gelisah. Sudah kuhitung proporsinya. Tidak banyak. Maksudmu apa? Kupikir tak perlu jelaskan semuanya. Tapi ini lebih baik perjelas semuanya. Apa? Tak mau tanda tangan ini? Aku bisa tanda tangani. Tapi kenapa tiba-tiba minta aku tanda tangani ini? Tanda tangan jika mau. Tapi jika tak mau, mari bicara pembayaran. Aku tak mengertimu. Saat bicara denganmu tadi malam, Jangan pura-pura tidak mengerti. Kalau tidak, kata-katamu itu semua tidak nyata. kamu lagi ngambek, ya? Oke. Pihak kedua? Pihak kedua. Aku sudah mengubah sikapku. Aku tidak menyangka mereka selingkuh lagi. Kamu masih mau hidup sama dia? Sudah lebih dari 10 tahun aku berkorban untuk keluarga. Berarti kamu harus tutup mata sama dia. Dulu, Lin Wei harus menyembunyikan perbuatannya. Tapi sekarang, aku harus menyembunyikan diri agar tidak mengganggu mereka. Keterlaluan. Kamu masih tinggal sama dia, kan?
Aku hampir gila. Aku tidak tahu. Harus berapa lama lagi aku tahan ini? Kalau tidak tahan, cerai saja. Cerai. Kamu cuma tahu cerai. Itu hal yang mudah? Itu akan menyakitkan seperti menguliti kulitku. Terus kenapa? Apa ini? Selamat. Kamu akan resmi jadi pemegang saham di perusahaan Wang Yuming. Maksudmu apa? Kamu mau lawan dia untuk cerai? Semua nasihatku sia-sia? Kenapa kamu keras kepala sekali? Terima ini. Wang Yuming sudah tanda tangan. Bagaimana bisa begini? Tidak. Dulu kupikir saat dia menemukanmu hari itu, kalian sudah berbaikan. Sama sekali tidak. Dia menemukanku untuk tanda tangan kontrak. Dia mau ayah dan saudarinya jadi pemegang saham. Karena dulu mereka memberiku uang. Tidak mungkin. Dia senang hari itu. Kupikir dia sudah ambil keputusan. Tidak mungkin. Jangan berpikir seperti itu. Dia bukan orang seperti itu. Lihat, kalau dia mau cerai, dia perlu memikirkan pembagian harta. Dan berapa banyak bagian yang dia ambil. Itu tidak mungkin. Jika dia mau bercerai, silakan saja. Dia tidak harus memberimu kontrak untuk ditandatangani. Baiklah, urusanmu dengan Xiaohan. Tidak memberinya rasa aman sama sekali. Jika dia mau kembali, dia harus memberimu dan dirinya sendiri kesempatan. Kamu tunggu saja. Menurutku, dia juga akan memberi kontrak untuk ditandatangani kok. Untuk wanita. Jika mereka tidak yakin dengan hubungan mereka, mereka akan berpura-pura menuntut banyak hal secara materi. Menurutku, itu mungkin cara Yifan menyesuaikan dirinya. Jika seperti yang kamu katakan tadi, menurutku dia juga tidak akan melakukan hal ini. Lihat dirimu sendiri. Kamu memberinya setengah dari sahammu. Kamu masih tetap senang saja. Kubilang padamu, kamu tidak ikut denganku hari itu. Aku langsung tahu kamu pasti pergi mencarinya. Dia juga datang mencarimu pada saat yang sama. Ketika aku dengar kamu berada di bawah kantornya, aku sangat senang untukmu. Apakah kamu tahu mengapa? Itu artinya kamu mencintai Yifan. Dan Yifan juga mencintaimu. Kalian tidak mungkin bisa berpisah. Berhentilah meragukan. Ya, itu masuk akal. Tapi kamu tahu, tidak mungkin aku tidak peduli padanya. Aku tidak mengatakan itu. Ada beberapa cara yang tepat kok. Sikapmu, peranmu. Dulu kamu peduli padanya sampai takut orang lain tahu. Sekarang, kamu peduli padanya karena persahabatan. Tidak peduli bagaimana cara kamu peduli padanya. Kamu harus memperjelas sikapmu. Maka Xiaohan dan Yifan bisa memahamimu. Apakah kamu mengerti? Aku menemukan bahwa ketika menangani urusanku, kamu harus jelas. Ketika menangani urusan sendiri, jangan selalu membicarakan aku. Itu semua urusanku. Ini dia. Kerjakan kesepakatan kita dengan rumah sakit Yo Heng. Dengar ya, harmoni keluarga adalah dasar keberhasilan segala usaha. Jika keluarga kita rukun, tekanan pekerjaan kita tidak akan jadi masalah. Pikirkanlah sendiri.